Oke, para NTV, balik lagi di Bincang Toko. Saya masih ditemani oleh Pak Dadang Arifin, Pak Haji Davin. Balik lagi, Pak. Tadi ada keinginan Nagrek menjadi sebuah destinasi wisata. Kenapa, Pak? Selain sebagai orang Garut nih ya? Ya. Apa nih, Pak, alasannya? Jadi gini, Pak. Bapak bisa lihat kalau setiap weekend gitu ya. Ini orang-orang Jakarta, orang dari Medan, dari Makassar, karena ada banyak penerbangan langsung ke Bandung. Betul, betul. Bandung sedemikian crowded, Pak. Macet parah kan di mana-mana gitu. Saya kalau udah keluar dari rumah, Pak, saya kebetulan rumah kan di RS Soekarno-Hatta, udah mau masuk jalan itu udah nggak bisa bergerak kendaraan ini. Macet luar biasa. Tentu kan nih orang-orang Bandung ini jadi bingung nih, mau kemana kita wisata ini ya. Mau ke arah Lembang tidak memungkinkan, macet. Udah mulai macet, mau ke arah Ciwidey juga, itu orang Jakarta ke arah Ciwidey. Akhirnya tujuan wisatanya itu adalah Garut. Dan Garut pun sekarang udah macet juga, Pak. Mulai macet ya, Pak? Udah macet gitu kan. Sementara ini waktunya itu sempit gitu. Sangat-sangat sempit. Kan cuma libur Sabtu, paling cuma sehari. Bagaimana bisa berangkat dan bisa pulang lagi gitu ya. Intinya bagaimana bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berrekreasi, tapi tidak terlalu jauh. Nah, saya bilang, ini harus punya, kebetulan daerah Bandung Timur sampai Nagrek itu kan tidak ada tempat wisata. Betul. Wisata itu kebanyakan di Bandung Utara, ya, Bandung Selatan, gitu. Bandung Timur belum ada. Betul. Nah, jadi saya bilang kalau ini jadi destinasi wisata cukup baik, maka saya punya rencana nih, area hamparan sawah depan ini, kedepannya ini konsep saya ini jadikan danau, Pak, gitu ya. Danau, kebetulan kita ada bukit, ada mata air juga di sana. Betul. Ini mudah-mudahan ini jadi magnet buat para wisatawan jadi untuk datang ke pilihan, Nagrek. Jadi pilihan ya. Betul. Jadi mengurangi kemacetan di Nagrek dan Garut ini, Pak. Jadi sebagian nanti ada yang ke Garut, sebagian pun juga nanti ada yang ke Nagrek sini. Jadi tentu juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah buat Kabupaten Bandung, juga menciptakan lapangan pekerjaan, Pak. Saya masih ingin warga-warga di sini, Pak, ketika belum ada Darmaga Sunda, karena ini gersang sekali. Tapi ketika ada kehadiran, Bapak bisa merasakan saat ini sangat-sangat sejuk, Pak ya. Dulu ini gersang sekali, panas. Sampai orang berbicara, kok bisa seperti ini gitu kan. Tidak menyangka bahwa Nagrek yang tadinya panas, gersang, sebenarnya kan udah demikian, alhamdulillah sejuk. Ini sejuk sekali. Nyaman gitu ya. Tamu bisa berlama-lama di sini gitu ya. Gitu ya. Jadi sekarang pun juga sebenarnya sudah jadi destinasi wisata, Pak. Yang tadinya ke Garut, malah sekarang banyak orang Bandung, banyak orang Jakarta, dari Sukabumi juga banyak, Pak, mampir ke sini hanya untuk makan di sini, Pak. Setelah itu balik lagi dan nggak ke Garut, Pak, gitu ya. Gitu. Jadi konsep awalnya sudah terbentuk, insya Allah. Nah, cuma nanti saya belum puas, Pak. Tapi masih bisa yang potensi yang bisa kita kembangkan nih dari Nagrek ini. Karena kebetulan lahan juga masih luas. Ada view juga cukup bagus seperti itu, Pak. Bicara soal rumah makan nih, Pak. Ya. Apa jagoan ini? Oke. Dari Darmaga Sunda ini, terus terang, Pak, kami karena ini konsepnya Sunda gitu ya. Tadinya memang saya berpikir karena Darmaga tentu kan ini laut, bagaimana jualannya itu adalah seafood gitu ya. Makan makanan seafood. Cuma nanti saya agak kesulitan, suppliernya susah nggak sih untuk cari makanannya gitu kan. Dan kecenderungan kebanyakan orang seafood ini hanya kalangan tertentu saja sebetulnya ya. Orang-orang yang high class. Sementara saya pingin ini rumah makan ini segmennya semua kelas. Jadi Bapak bisa lihat kan nanti di tempat parkir ini dari mulai orang naik angkot, Pak, sampai mobil yang paling mewah ada di Darmaga sini, Pak, gitu. Jadi maka saya rubah, jadi tidak konsep seafood tapi masakan Sunda. Ya. Tentu yang kita jual ini kita ada sesuatu yang lain dari nasi liwetnya. Bapak bisa lihat nanti kita nasi liwetnya itu warnanya hijau, Pak. Warna hijau. Hijau. Kalau liwet biasanya nasi putih biasa, Pak, ya. Kita warnanya hijau. Ya, makanya sebutnya nasi liwet hijau, Pak, gitu. Warnanya hijau, rasanya lain, Pak. Bapak bisa nanti lihat. Kedua dari ikan guramenya, Pak. Kita gurame ada khasnya kita. Jadi gurame bakar saus Darmaga, disingkatnya Gubasadar. Gubasadar. Dan itu rasakan sensasi yang lain dari yang lain lah. Cukup nikmat disajikan Gubasadar dengan nasi liwet, sungguh-sungguh sangat nikmat. Tentu ada juga memang menu yang lain yang memang cukup enak dinikmati ya. Kita ada ayam goreng mercon, Pak, rasanya pedas luar biasa ya. Nikmat, Pak, tapi orang yang penyuka pedas nikmat sekali ya. Terpenuhi ya, yang terpenuhi, pedas. betul. Jadi intinya saya bagaimana tapi tentu yang nggak pedas juga di sini kita ada sop kepala kakap, Pak. Kepala kakap itu juga sangat nikmat ya. Jadi nanti kita bisa lihat, Pak. Oke. Kalau ngomongin masakan Sunda nih, Pak. Sambal itu biasanya menjadi apa ya? Khasan ya. Khasnya.
Apa khasnya di Nah, sini, Pak? khas kita sambal juga tentu ya, masakan Sunda ini tidak terlepas dari sambalnya ini ya. Kita ada namanya sambal jerit, Pak ya. Sambal jerit. Sambal jerit ya. Saking kenapa dinamain jerit? Karena demikian pedasnya, Pak. Oke. Nah, tapi di bawah jerit ini ada lagi namanya sambal bajak darsun. Nah, kenapa pakai nama bajak? Karena kita konsepnya seperti ini di laut ya. Jadi bajak-bajak ya. Oh, bajak. Itu rasanya Bapak bisa rasakan nanti nikmat sekali ya. Iya, namanya. Kita juga ada sambal terasi biasa ya. Tapi yang paling favorit ini adalah sambal bajak darsun sama sambal jerit, Pak. Itu yang konsumen yang merasa nikmat sekali, Pak. Oke, ya. Pak. Seperti itu. Sebelum kita break, mungkin dari ATP juga pengen tahu Darmaga Sunda. Darmaganya sendiri singkatannya apa, Pak? Awalnya sebetulnya Pak ini namanya bukan Darmaga dulunya itu ya. Pernah berganti-ganti. Mau pakai nama rumput hijau karena rumput hijau ini kebetulan saya bergerak di rumput sintetis itu ya. Jadi konsepnya kita pakai rumput semua, Pak. Tapi rasanya bilang kurang pas. Saya ganti lagi Pondok Dulang, udah terlalu umum juga. Kurang lebih waktu itu ada 5 apa 6 berubah-ubah sampai terpikir bahwa karena ini konsepnya kapal, tentu namanya juga sesuai dengan kapal ini. Maka kita namain Darmaga. Dari Darmaga ini saya akhirnya berpikir gitu ya, mungkin Allah udah membimbing nih ya, nama yang pas gitu. Jadi Darmaga ini kalau dari sisi nama di keluarga ini pas nih, Pak ya. Dari nama saya ada, Darren itu Dadang Arifin. Dadang Arifin. Nah, M-nya itu Muhammad Aulia Gani, anak saya. Ya. A-nya itu Ade. G-nya itu ya Gani ya, gitu. Nama istri juga masuk juga Mak itu Maria, kan? Maria Windy. Ya. Dari keluarga. Dari keluarga. Tapi yang paling pas banget ini Pak Darmaga ini adalah singkatan nanti Dadang Arifin makin gagah gitu ya. Asik. Oke, Pak. Pak Dadang, kita harus break dulu. Pada ATP, kita bakal segera kembali setelah yang berikut ini. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabbatain di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di Antv. Pertarungan menyelamatkan dunia dimulai. Jika kejahatan menguasai bumi ini, maka kami, bangsa peri akan lenyap dari dunia ini. Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, kabur! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda.
Masya and the Bear Season 3 di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo mari jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo mari jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv.